Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam membangun kekuatan tim nasional dengan menaturalisasi para pemain-pemain keturunan, membuat Vietnam dan Thailand jelas dan desak AFF agar Indonesia dikeluarkan dari Federasi Sepak Bola ASEAN. Negara tetangga semakin panik tak karuan, kepopuleran timnas Indonesia di mata dunia emang tak terbantahkan lagi, mengingat semakin banyaknya peminat para pemain-pemain keturunan yang berbondong-bondong untuk masuk memperkuat timnas Indonesia. Tentulah itu akan berdampak yang cukup luar biasa bagi timnas kesayangan. Hari bertambah hari PSSI kian mengebut proses naturalisasi para pemain yang bakalan memperkuat tim Garuda. Tentunya dengan dampak yang sangat signifikan tersebut, negara-negara tetangga pada jelas, dan melihat itu semua jelas membuat Indonesia benar-benar dipantau oleh negara-negara tersebut, dan selain Vietnam, ada Thailand yang bahkan merasa agak jengkel dengan pergerakan PSSI dalam mencari pemain keturunan, sampai akhirnya dalam waktu dekat Indonesia beneran akan jadi tim ASEAN rasa Eropa, dengan kualitas yang berbeda. Indonesia yang terus mengupayakan para pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas di bawah naungan PSSI. Pergerakan yang dilakukan PSSI tentunya bukan tak beralasan, punya impian yang cukup besar, dan keinginan masyarakat Indonesia yang terus memuncak agar timnas mereka tidak hanya berlaga di level Asia Tenggara saja, namun keinginan untuk terus merangkak maju ke level yang lebih besar layaknya Asia dan Piala Dunia yang kian dekat. Tentunya target yang bakalan dicapai oleh PSSI bukan hanya sembarangan saja, menempuh jalan dengan mencari pemain-pemain keturunan atau naturalisasi menjadi langkah konkret untuk membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi lagi. Mengingat untuk di level Asia Tenggara sekarang, Indonesia makin ditakuti dan bahkan menjadi perbincangan bagi negara tetangga, layaknya Vietnam dan Thailand yang biasanya dikenal sebagai rajanya Asia Tenggara, kini telah merasa sangat was-was jika berhadapan dengan Indonesia, mereka mulai merasa tak selevel lagi jika bertanding berhadapan dengan timnas Indonesia. Melihat dari itu semua, negara-negara Asia Tenggara makin iri tak tertahankan lagi. Thailand sendiri kini beneran menganggap Indonesia adalah rival utama, dan mereka nggak ragu mengatakan timnas Vietnam sekarang sudah bukan rival terberat lagi. Timnas Vietnam sudah kadaluarsa, saat ini berubah menjadi tim biasa saja. Vietnam secara bertahap menjadi tim yang sangat biasa, kekuatan sebelumnya dari tim ini sudah benar-benar hilang, sekarang rival utama kami adalah Indonesia dengan para pemain naturalisasinya, tulis media Thailand Sportstream. Thailand yang mengakui kalau dengan skuad yang ada, Indonesia sudah bukan saatnya lagi berbicara di level ASEAN, bahkan ada baiknya Indonesia diminta bergabung dengan zona lainnya agar mendapatkan lawan yang seimbang. Meski begitu ini masih awal, dan kendati di atas kertas Indonesia telah memiliki skuad yang mentereng, dengan skuad yang mereka miliki sekarang bukan tak mungkin mereka bisa menguasai sepak bola ASEAN di masa selanjutnya. Kami memantau perkembangan mereka yang terus-menerus makin signifikan, entah apa yang menjadi daya tarik Indonesia, hingga banyak pemain-pemain yang berlabel pemain Eropa berbondong-bondong untuk ikut tampil dan memperkuat timnas Indonesia tersebut. Kami melihat mereka makin tak terbendung, melihat dari hasil yang mereka tunjukkan bukanlah main-main, mereka tampak serius dalam menata timnas mereka. Jika timnas Indonesia terus berbenah, selayaknya mereka tak seharusnya untuk bermain di level Asia Tenggara lagi, sebaiknya mereka harus pergi ke Asia Tengah, di sana mereka akan mendapatkan lawan-lawan yang lebih keras dan punya intensitas permainan yang lebih tinggi dan keras. Kembali ke masalah Thailand, tadi memang mereka merasa jengkel sekaligus takjub dengan manuver satset yang dilakukan PSSI, bayangkan saja, dalam waktu sekejap Indonesia sudah bisa diperkuat dengan banyak pemain keturunan apalagi jika pemain sekaliber Tom Haye, Jay Izzes dan Ragnar Oratmangun yang kita tahu kualitasnya, pastilah membuat kekuatan timnas jadi sangat terangkat. Tom Haye dengan permainannya yang tenang kalem dan visioner dijamin akan membuat lini tengah timnas Indonesia jadi sangat bagus. Kalau Jay Izzes yang berkiprah di level tertinggi Serie A, tentunya bukanlah yang sembarangan, lalu Ragnar Oratmangun yang dikenal sebagai pemain dengan mobilitas tinggi dan piawai membuka ruang pasti akan membuat variasi serangan jadi lebih oke, ditambah lagi penjaga gawang yang telah teruji dengan kemampuannya yang seperti kita lihat, sosok seorang Martin Paes yang sempat membuat pemain sekelas Lionel Messi dibuat frustasi untuk membobol gawangnya di Liga Soccer Major League. Kehadiran mereka di tengah-tengah line-up timnas Indonesia tentunya akan membuat para tim lawan berpikir untuk kedua kalinya jika berhadapan dengan timnas Indonesia. Nah, jika untuk saat ini mereka adalah lawan terberat yang bakalan kami hadapi dalam pergelaran Piala AFF.
Kini Indonesia tengah jadi sorotan para negara-negara tetangga, seolah-olah mereka tidak percaya akan peningkatan Indonesia yang berubah begitu cepat. Mereka layaknya sekarang adalah rajanya ASEAN, atau lebih dikenal sebagai tim Galacticos Asia. Timnas terus menunjukkan prestasi yang cemerlang di setiap pertandingan, bahkan, kabarnya kedua negara tersebut telah mengajukan permintaan agar Indonesia keluar dari ASEAN Football Federation atau AFF. Skenario ini tidak terlepas dari dominasi Timnas Indonesia atas Vietnam dalam beberapa pertandingan terakhir. Skuad Garuda mampu mengalahkan Vietnam dalam 2 leg beruntun, baik di Piala Asia maupun kualifikasi Piala Dunia. Keberhasilan ini menjadi sorotan utama bagi Thailand dan Vietnam, yang sebelumnya dikenal sebagai kekuatan utama di ASEAN. Kendati dengan hal itu, tentunya membuat negara ini seolah-olah tak senang dengan melihat tren Indonesia yang terus-menerus menunjukkan hasil positif setelah diperkuat oleh para pemain-pemain keturunan, hingga negara-negara ini tak sungkan-sungkan dan mereka bahkan mengusulkan agar Indonesia keluar dari ASEAN untuk mencari persaingan yang lebih seimbang di tingkat internasional. Pelatih Timnas Vietnam juga mengakui bahwa Indonesia memiliki skuad yang berkualitas, terutama setelah penambahan pemain naturalisasi, dan ia menyatakan bahwa Indonesia telah menciptakan lebih banyak kesulitan bagi Vietnam dalam pertandingan-pertandingan terakhir. Komentar-komentar tersebut menunjukkan bahwa Thailand dan Vietnam mulai merasa terancam dengan kemajuan pesat yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia. Meskipun demikian, kendati Indonesia telah menunjukkan prestasi yang mengesankan, hal itu tidak menjamin bahwa mereka akan mudah mengalahkan lawan-lawannya di masa depan. Thailand dan Vietnam tetap waspada dan siap menghadapi tantangan yang dibawa oleh Timnas Indonesia. Secara keseluruhan, permintaan Thailand dan Vietnam agar Indonesia keluar dari AFF menunjukkan bahwa dominasi Timnas Indonesia telah memicu kekhawatiran dan ketidakpastian di kalangan negara-negara tetangga. Indonesia telah menjadi ancaman serius dan mengubah dinamika persaingan di level sepak bola ASEAN. Kini bukanlah Indonesia yang dulu, mereka punya amunisi yang sulit dipercaya, dan mereka jauh lebih baik daripada masa dulunya. Mereka telah berubah total, tentunya dengan hal itu merupakan ancaman serius bagi kami. Mereka tak seharusnya untuk bermain di level ini lagi, mereka sebaiknya keluar ASEAN, dan cari tempat yang selevel dengan mereka, seperti di Asia Tengah atau lainnya. Dengan peningkatan yang cukup signifikan tersebutlah memicu antara Vietnam dan Thailand meminta pihak Federasi Sepak Bola Asia Tenggara untuk mengeluarkan Timnas Indonesia dari AFF, kendati mereka akan mendapatkan ancaman besar dan persaingan yang lebih kuat sebagai penguasa Asia Tenggara. Nah, bagaimana pendapat kalian atas tindakan yang dilakukan oleh Vietnam dan Thailand tersebut? Coba kalian like dan berikan komentar kalian di bawah, jika kalian setuju kalau Indonesia bakalan menjadi rajanya Asia Tenggara di masa yang akan datang.